Kembali ke 1965. Baru merdeka, tapi terancam bangkrut. Pengangguran tinggi, tidak ada uang, konfrontasi politik, dan basis militer Inggris akan tarik diri. Itu sumber penghasilan 20% GDP. Fakta menarik, mayoritas penonton video ini sebenarnya belum subscribe dan like. Jika pembahasan ini memberi sudut pandang baru, luangkan 1 detik untuk klik like dan subscribe. Dukungan kecilmu sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan kami semakin semangat menyajikan insight finansial menarik selanjutnya. Nah, mari kita lanjut ke strategi pelabuhan mereka. Tanpa belakangan tanah luas, pelabuhan jadi nyawa. Singapura jadikan pelabuhan paling cepat dan murah di dunia. Kapal tidak mau nunggu lama. Waktu itu uang. Efisiensi logistik jadi daya tarik utama bagi kapal dagang global. Awalnya tenaga kerja murah. Tapi pemerintah paksa upah naik bertahap. Pabrik yang cuma mau tenaga murah pergi. Yang tinggal naik kelas, pabrik keras, elektronik presisi, kimia. Rakyat dapat gaji lebih tinggi, negara dapat pajak lebih besar. Uang dari pabrik tidak cuma untuk belanja rutin. Masuk ke dana souveren. Modal itu dipakai bangun bank, asuransi, manajemen aset. Dari negara pabrik, jadi pusat keuangan Asia. Tapi mesin pembuat uangnya justru di balik layar, kepemilikan aset negara. Kita lihat gedung pencakar langit dan jalan bersih. Tapi mesin uang sebenarnya tidak di bank sentral biasa. Ada 2 entitas raksasa yang jarang dibicarakan, Temasek dan GIC. Keduanya mengelola harta negara seperti perusahaan investasi global, bukan sekadar tabungan pensiun. Bayangkan negara meminjam uang rakyat bunga 4%, lalu menginvestasikannya mendapat 7%. 3% selisih itu, dikali ratusan miliar dolar, jadi mesin cetak kekayaan tak terbatas. Model ini hanya bisa jalan kalau investasi GIC konsisten, untung dekade demi dekade. Tapi, kalau GIC rugi, negara tetap harus bayar bunga CPF ke warga. Risiko investasi ditanggung anggaran negara, alias pajak warga masa depan. Selama ini GIC sukses, tapi tidak ada jaminan abadi. Inilah sisi lain, negara sebagai perusahaan. Risiko bisnis jadi beban publik. Selain dana, kontrol tanah adalah senjata kedua. 90% lebih tanah Singapura milik negara. Warga beli hak pakai 99 tahun, bukan hak milik abadi. Tanah itu jadi aset negara yang naik nilai, dan hasil jual beli hak pakai masuk ke kas negara lagi. Kenaikan nilai properti karena pembangunan MRT, taman, sekolah, itu semua dibiayakan pajak. Tapi keuntungan naik harga tanah terrealisasi saat negara lelong hak pakai baru. Untung pembangunan infrastruktur dikembalikan ke pemilik tanah, negara. Siklus sempurna. Pajak bangun infra naikkan harga tanah, negara jual tanah, uang kembali kas. Inilah paradoksnya. Pajak penghasilan perusahaan dan pribadi di Singapura rendah, di bawah 20%. Tapi pendapatan negara dari dividen Temasek, return GIC, dan jualan tanah sangat besar. Negara tidak butuh mencabut uang rakyat lewat pajak tinggi karena sudah jadi pemilik modal yang untung sendiri. Model ini punya harga. Tekanan kerja tinggi, biaya hidup mahal, ketidaksetaraan, dan minimnya jaring pengaman sosial luas. Warga jadi pegawai, negara yang harus produktif agar roda investasi berputar. Sekarang, tantangan baru hadap, populasi menua, persaingan global, dan tekanan politik internal. Bisakah mesin ini berlanjut? Tantangan pertama, populasi menua dengan cepat. Proporsi lansia naik tajam, sedangkan angka kelahiran turun ke level terendah sejarah. Artinya, tenaga kerja produktif mengecil, tapi beban pensiun dan perawatan kesehatan membesar. Untuk menutup celah tenaga kerja, Singapura andal pada pekerja asing. Tapi ini memicu ketegangan sosial. Warga lokal merasa digusur di tempat kerja sendiri, tekanan infrastruktur naik, dan identitas nasional jadi pertanyaan besar. Cina naik kelas jadi kompetitor teknologi tinggi, bukan cuma pabrik murah. Rantai Pasok Global Berjaya. Singapura harus cari posisi baru. Bukan cuma hub logistik, tapi pusat inovasi, keuangan hijau, dan data. Tantangan ketiga, dari dalam. Generasi muda yang lahir saat sudah kaya merasa sistem terlalu kaku, tekanan hidup terlalu berat, dan suara mereka sulit terdengar. Pemerintahan harus seimbangkan efisiensi dengan keadilan sosial. Kembali ke pertanyaan kita, bisakah Indonesia meniru model ini? Jawabannya,
ya dan tidak. Kita bisa tiru disiplin merencanakan jangka panjang, meritokrasi birokrasi, dan pengelolaan aset negara profesional seperti Temasek. Tapi bedanya fundamental. Indonesia punya pulau ribuan, sumber daya alam limpah, dan populasi besar dengan bonus demografi. Kita bukan kota negara. Model, negara perusahaan, Singapura tidak bisa disalin mentah-mentah ke archipelago raksasa. Pelajaran paling konkret, kelola aset negara seperti bisnis, bukan sekadar bayar tagihan. BUMN dan dana pensiun harus diurus manajer profesional. Target return jelas, transparan, dan bebas intervensi politik praktis. Inilah yang bisa kita mulai sekarang. Pelajaran kedua, investasi masif ke manusia. Singapura taruh uang besar untuk pendidikan teknis dan kesehatan sejak dulu. Indonesia punya anggaran pendidikan terbesar, tapi kualitas output belum sebanding. Efisiensi belanja jadi kunci, bukan cuma nominal. Kesimpulannya, kekayaan Singapura bukan keberuntungan geologi. Itu hasil pilihan kolektif. Menahan konsumsi hari ini, investasi untuk esok, dan mempercayakan aset ke tangan terbaik. Indonesia punya potensi jauh lebih besar, kalau mau belajar dari disiplin dan logika mereka. Mari kita bahas lebih lanjut soal pengelolaan aset negara di video selanjutnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling jarang dibicarakan tapi paling krusial. Bukan soal pabrik lagi, tapi soal bagaimana negara mengelola uang hasil pabrik itu. Inilah mesin kekayaan tersembunyi Singapura. Beda dengan negara lain yang cuma punya dana pensiun pasif, Singapura bertindak seperti pemilik bisnis aktif. Temasek beli saham perusahaan besar di seluruh dunia, duduk di dewan direksi, dan ambil dividen. Untungnya kembali ke kas negara. Contoh nyata, Temasek dulu beli saham bank besar di India dan Cina saat masih murah. Sekarang nilainya melonjak. Dividen tiap tahun mengalir ke anggaran Singapura. Itu uang rakyat yang dikembalikan lewat fasilitas umum, bukan sekadar angka di laporan keuangan. Bandungkan dengan Indonesia. Dana BPJS Ketenagakerjaan dan taspen ratusan triliun rupiah. Kebanyakan dibeli obligasi pemerintah bunga tetap. Kalau inflasi naik, nilai uang pensiun turun. Singapura pilih risiko pasar modal lewat GIC untuk imbas inflasi. Bedanya di keberanian dan kompetensi mengelola risiko. Tapi model ini punya risiko besar. Kalau GIC atau Temasek salah investasi, kerugiannya ditanggung rakyat via pensiun yang menyusut. Tahun 2008, Temasek rugi besar krisis global. Kepala harus bertanggung jawab mundur. Disiplin dan akuntabilitas adalah syarat mutlak, bukan pilihan. Saat jumlah pekerja muda turun, tekanan upah naik drastis. Perusahaan kesulitan rekrut. Produktivitas per orang harus naik signifikan hanya untuk menutupi kenaikan biaya tenaga kerja. Ini erosi daya saing manufaktur dan jasa yang jadi tulang punggung ekonomi. Solusi pemerintah, buka pintu imigrasi tenaga kerja asing. Ini mengisi kekosongan pasar kerja dan menahan tekanan upah. Tapi, ini memicu ketegangan sosial. Warga lokal merasa tergeser, biaya hidup naik, dan identitas nasional tergerus. Dilema klasik antara ekonomi dan politik. Musuh kedua adalah teknologi. AI dan otomatisasi mengancam model, tenaga kerja mahir berupah tinggi. Jika pabrik dan kantor bisa dijalankan robot dan algoritma di mana saja, keunggulan lokasi Singapura pudar. Mereka harus jadi pengembang teknologi, bukan cuma penggunanya. Musuh ketiga adalah geopolitik. Singapura tumbuh karena perdagangan bebas global. Sekarang, perang dagang, sanksi, dan blok ekonomi memecah pasar dunia. Sebagai hub logistik dan keuangan, Singapura sangat rentan jika aliran barang, uang, dan data terhenti atau dipolitisasi. Sisi dalam negeri, sistem CPF direformasi. Usia pensiun dinaikkan bertahap. Insentif diberikan ke perusahaan yang merekrut pekerja lanjut usia. Dana CPF bisa dipakai untuk asuransi perawatan jangka panjang. Tujuannya, ubah beban demografi jadi aset pengalaman yang tetap berkontribusi ke GDP. Semua respons ini cerdas dan proaktif. Tapi pertanyaan fundamental tetap, apakah model negara seperti perusahaan ini abadi? Atau ada batas di mana efisiensi ekonomi bentrok keras dengan kesejahteraan manusia? Kita akan bedah di babak paling krusial. Inilah inti rahasia kekayaan Singapura yang jarang dibahas. Negara tidak hanya mengatur aturan main, tapi turun langsung jadi pemain besar lewat Temasek dan GIC.
Kedua badan ini mengelola aset negara senilai ratusan miliar dolar seperti perusahaan investasi global, bukan sekadar pengelola dana pensiun biasa. Mekanismenya unik. Dana pensiun rakyat di CPF dibayar bunga rendah sekitar 2,5% per tahun. Pemerintah pinjam dana itu via obligasi khusus. Lalu GIC investasikan ke pasar global dengan target return jauh lebih tinggi. Selisih keuntungan itu jadi kekayaan negara, bukan dikembalikan penuh ke rekening warga. Lalu, bisa Indonesia tiru? Bagian yang bisa: disiplin fiskal, meritokrasi birokrasi, dan jangka panjang perencanaan. Jangan cuma mengejar investasi masuk, tapi paksa transfer teknologi dan naikkan nilai tambah. Kelola BUMN seperti Temasek, profesional, transparan, target return, bukan sekadar menyediakan lapangan kerja atau proyek politik. Tapi batasannya jelas. Indonesia pulau-pulau, populasi 280 juta, alam melimpah, tapi biaya logistik internal mahal. Singapura kota tunggal, tidak punya tanah, jadi, paksa, efisien. Model, negara perusahaan, Singapura butuh kepercayaan absolut rakyat ke pemerintah. Kalau kepercayaan retak, seluruh sistem runtuh. Indonesia butuh model sendiri. Pelajaran intinya, kaya bukan cuma soal tabung uang pajak. Kaya itu soal mengelola aset negara supaya berkembang jadi mesin cetak uang untuk generasi depan. Singapura membuktikan, negara kecil bisa jadi investor global terbesar kalau punya disiplin, keberanian ambil risiko awal, dan konsisten eksekusi strategi selama puluhan tahun. Tapi keberhasilan itu punya harga. Singapura sekarang sangat bergantung pada tenaga kerja asing untuk menjaga roda ekonomi berputar. Tanpa migran, pabrik, rumah sakit, dan sektor jasa bisa lumpuh. Ini menciptakan tekanan sosial dan politik yang tidak kecil. Masalah lain, penduduk menua dan angka kelahiran terendah di dunia. Siapa yang akan bayar pajak dan jaga aset negara ke depan? Pemerintah gencar dorong program keluarga, tapi biaya hidup tinggi bikin pasangan ragu punya anak. Ini bom waktu demografi. Di luar negeri, dunia tak lagi seperti dulu. Perang dagang, proteksisme, dan bangkitnya negara tetangga seperti Vietnam dan Indonesia membuat Singapura kehilangan monopoli pintu gerbang Asia. Mereka harus berlari lebih cepat cuma buat tetap di tempat. Disinilah rahasia terbesarnya, Singapura mengelola negara seperti perusahaan. Dana pensiun rakyat, CPF, dipinjam pemerintah bunga rendah, diinvestasikan GIC cari return tinggi global. Selisihnya jadi kekayaan negara. Bukan anggaran, tapi bilan. Bisa nggak Indonesia tiru? Bisa, tapi butuh syarat berat, kepercayaan absolut rakyat ke negara. Kalau rakyat nggak percaya uang pensiunnya aman, model ini runtuh. Singapura punya kontrak sosial, kuat, tunduk aturan, dapat kemakmuran. Itu yang sulit ditiru. Yang bisa kita tiru hari ini, disiplin eksekusi dan meritokrasi. Singapura tidak punya toleransi untuk korupsi dan kelembagaan. Setiap keputusan diukur hasilnya, bukan siapa yang bicara. Itu budaya yang bisa kita tanam di rumah, kerja, dan komunitas tanpa butuh anggaran triliunan. Kembali ke kita. Singapura mengubah keterbatasan jadi kekuatan lewat manajemen aset yang radikal. Pertanyaannya, apakah kita sudah kelola uang, waktu, dan skill kita seperti negara kecil itu? Atau cuma nunggu gaji masuk lalu habis? Mulai hitung asetmu hari ini.